Ya, selamat pagi ya penonton ya, para pemirsa di mana saja Anda berada. Hari ini kita mau pergi melihat bagaimanakah orang Amerika bertani, katanya begitu. Jadi memang kita bertani ini kan berapa bagian ya. Ada biar juga di Amerika ada juga yang tradisional, ada semi teknologi dan high teknologi ya. Dan kita bisa lihat ya. Tadinya kita sebelum pergi melihatnya, karena ini saya sesuai dengan keinginan pemirsa ya, penontonnya. Mereka ada yang melihat video ini di kampungnya, lalu mereka tanya, saya pengen lihat dong bagaimana sih cara bertani orang Amerika ya. Jadi boleh kita lihat. Tapi yang kita lihat hari ini adalah kita akan melihat cara bertani Amerika ini yang modern, semi modern atau tradisional ya. Kita mulai nanti coba kita cari yang tradisional. Bagaimana cara mereka bertani? Maksudnya itu tradisional ya, keluarga-keluarga kecil mungkin di samping rumahnya, atau mungkin dia sewa kebun, karena di Amerika ini ada khusus sebidang tanah yang kita bisa sewa, mungkin hanya sekitar 200.000 kalau uang rupiah ya per tahun, atau kalau Amerika mungkin sekitar $20 per tahun. Jadi itu biasanya itu ya penontonnya, biasanya itu diberikan kepada orang-orang senior citizen, atau orang-orang muda juga dikasih, orang-orang keluarga muda. Tetapi pada umumnya senior citizen supaya ada kegiatannya mereka kasih itu sebidang tanah. Jadi luas ya, mungkin berapa ribu meter persegi kalau ukuran di Jakarta, di Indonesia ya, luas. Karena memang tanah di Amerika ini sangat luas ya, sangat luas. Dan kemudian di Amerika ini selain luas tanahnya, jalan kemana-mana itu sangat besar-besar. Bukan besar-besar aja, indah, bersih, dan bagus. Nah, sebagian dari itu saya sudah tunjukkan kepada pemirsa. Tapi pada pagi ini ya, kita ambil waktu luang sebelum kita kerja nanti jam 2. Karena di sini masih jam 8 ya, 8 pagi. Tadinya kita mau ambil kacamata dulu nih sebelum kita pergi ya, mau bikin video ya. Tapi lihatlah itu, optometri ya, itu masih tutup mereka. Jadi daripada kita lama nunggunya, lebih bagus kita jalan sekarang ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol, kita berbicara mengenai bagaimana orang Amerika ini bertani ya. Yang mau kita perlihatkan nanti pertanian Amerika ini ya, mungkin katakanlah masih semi modern itu ya. Tapi karena itu udah besar-besar pohonnya. Karena kita akan lihat nanti bagaimana mereka bertani jeruk ya. Mudah-mudahan di Indonesia, di kampung-kampung kita semua di seluruh Indonesia boleh melihat dan mencontoh mereka cara bertani modern atau yang tradisional. Kalau modern mungkin kita nggak bisa ikutin ya. Kenapa? Kalau pertanian jagung misalnya, mereka itu udah pakai traktor semua, atau kalau mereka mau siram pakai air mereka pakai helikopter kecil. Jadi gak usah dulu kita pikirkan mengenai itulah. Kita coba cari contoh saja bagaimana cara bercocok tanam Amerika yang secara tradisional ya. Jadi kita sekarang ini posisi kita di Ontario, California. Dan ini Arrowhead, nama jalan ini Arrowhead. Kita akan belok ke kanan ya. Dan dari Arrowhead ini kita belok ke kanan, kemudian ada namanya Central Avenue ya. Central Avenue ini kita juga belok ke kanan. Kemudian nanti kita akan bertemu dengan freeway atau jalan tol 10, freeway 10. Ada sign-nya itu ya. Kita belok ke kanan.
lalu nanti freeway 10 itu kita ke east namanya, kita ke kiri nanti. Jadi itulah perjalanan kita pemirsa ya. Jadi baiklah, kita kembali ngobrol, kembali bincang-bincang dengan Washington Sitanggang dari California, YouTube ya. Washington Sitanggang, California, YouTube. Oke. Jadi selamat, mungkin sekarang pagi di Amerika ini sekarang pagi, mungkin udah malam ya, nggak tahu, mungkin jam 11 kali atau jam berapa ini sekarang di Indonesia ya. Baik, kita continue, kita ngobrol berbincang-bincang ya. Jadi pada penonton pemirsa di mana saja Anda berada, kalau orang Amerika bilang good to see you guys, oke. Good to see you guys, oke. How you guys doing? Ya, kan gitu ya orang Amerika ya. Tapi di Indonesia biasanya langsung gini, hi guys, gini-gini, oke juga. Tapi kebiasaan orang di Amerika ini, kalau mereka bikin YouTube atau apapun, nggak seperti model di Indonesia, enggak. Mereka hanya bilang, ya, my name is Washington, hey, good to see you guys. Mungkin begitu, tapi nggak, jarang kita lihat orang seperti itu. Tapi model Indonesia seperti itu. Tapi itu sedikit intermezzo ya. Kita lanjut kita kepada perbincangan kita. Kita kembali kepada perbincangan pertanian tadi ya. Saya ingat dulu ya, waktu saya di kampung, saya mau coba perbandingkan bertani di sini walaupun tradisional dan saya dulu di kampung. Pertaniannya di kampung itu, kita masih kecil sudah disuruh kita ke sawah. Aduh ampun, malasnya minta ampun saya. Masih pagi-pagi buta, dinginnya minta ampun. Wah, ngeri. Tapi tinggal kenangan ya. Kenangan itu bisa kita ambil menjadi suatu pelajaran di dalam hidup kita. Saya boleh dikatakan menyaksikan ya 3 generasi kehidupan, bukan generasi ya, 3 model kehidupan. Kehidupan yang pertama adalah betapa susahnya hidup di desa, di kampung dengan bertani. Sebelum kita sekolah ke sawah dulu, bayangkan itu. Dia sampai ke sekolah kita ya jorok lah. Pulang dari sekolah kita juga masih bertani. Di Amerika ini nggak ada anak-anak kecil bisa diperbolehkan melakukan seperti itu. Ya, nggak ada. Bahkan mereka itu nggak boleh kita suruh melebihi daripada apa tanggung jawab mereka. Di Amerika ini ya gak usah lah dulu cerita ke situ, tapi kita lanjut aja dulu kepada fokus pembicaraan kita, itu mengenai pertanian. Nanti mengenai anak-anak, bagaimanakah kebebasan anak-anak dilakukan di Amerika ini, nanti kita cerita. Itu pun ngeri-ngeri sedap dibandingkan di Indonesia ya. Oh ampun, ngeri-ngeri sedap. Jadi oleh karena itu kita fokus dulu kepada kita punya pembicaraan mengenai pertanian. Jadi perjalanan ke pertanian itu dari tempat kami ini, karena itu kan biasanya sudah agak di pinggir-pinggiran itu, di pinggir-pinggir state, di kota, di pinggir kota. Jadi kurang lebih kita akan menempuh nanti 30 menit atau 45 menit ya. Itulah perjalanan kita. Jadi sementara kita sekarang, Anda lihat kita ini sekarang ada di Freeway 10 ya, dan mobil sekarang cepat-cepat karena saya sambil ngobrol agak sedikit pelan karena kemudian silau juga karena jalan ya. Kita menuju kalau bahasa Batak bilang kita menuju habis sana. Saya nggak tahu itu benar apa enggak ya. Katanya kita menuju apa itu, matahari terbit gitu. Jadi lihatlah situasinya di jalan freeway ini dengan kecepatan 80 miles per hour. Kalau di Indonesia mungkin itu sekitar berapa ya itu ya. Jadi ini agak jalanan agak sempit, matahari juga memang agak ini agak
sambil nge-drive saya katakan safety itu adalah saya sebagai commercial drive license for almost 20 ya katakanlah berapa, udah lebih 10 tahun lah gitu ya license saya. Jadi tipnya itu adalah kita tenang, itu kuncinya, kita tenang drive. Kita lihat seperti saya di belakang itu, saya lihat orang-orang itu sudah mulai mencoba mendahului saya, mungkin mereka pengen cepat walaupun saya sudah 80. Lihat itu truk itu kan, nah dia seperti marah dia, ini bapak ini pelan banget katanya. Udah kali license-nya. Oke, enggak ke situ ya, tapi artinya begitulah keadaannya. Kalau nge-drive itu kita harus tenang, jangan kebawa emosi. Kadang-kadang kan kita kebawa emosi, emangnya kau pikir kau lebih jago, mantap lah kita, akhirnya peng, jadi hancur, kan begitu. Jadi perlu ketenangan, jangan terbawa emosi nge-drive. Sekali lihat ke belakang dan kita fokus ke depan, tapi sekali kita lihat ke belakang. Itulah kuncinya. Jadi oleh karena itu saya teruskan lagi ya cerita tadi apa ya. Nah, cerita kita melihat pertanyaan itu. Sekarang kita di freeway, agak miring-miring sedikit ya. Oke lah, karena kadang-kadang itu ya miring. Okay. Nah, jadi kalau kita nanti melihat pertanyaan itu sepertinya rapi sekali ya. Tapi pertanyaan ini saya yakin sudah lama dan mereka itu sudah boleh saya kata mungkin udah puluhan tahun lah, karena mereka itu jeruk-jeruknya itu sudah tua, sudah bukan tua ya, tapi sudah berbuah begitu. Jadi mungkin itu sudah ada sekitar 10 tahun lah. Nah, tapi ada juga yang baru dipakai begitu ya. Jadi ini udah 10 menit, kita masih ada di freeway. Kita coba ya, lanjut terus. Mudah-mudahan nanti nggak terlalu lama videonya. Kalaupun terlalu lama akan saya potong nanti, supaya penonton itu jangan terlalu boring, penonton bosan ya. Apalagi di freeway begini, apa yang mereka lihat, karena continue aja ini jalanan. Tapi lihat itu mobil-mobil banyak, trafik kiri kanannya, tapi tetap aja lancar karena jalanannya besar-besar. Satu itu berapa itu, bisa 1, 2, 3, 4 ya 7 kayaknya, apa berapa itu ya. Ya inilah, jadi inilah perjalanan kita lanjut ya. Nanya sih ya, pengen ada di bagusin ya. Oke, sampai ini sampai dulu ya. Dan inilah di atas, di bawah, nah gitu. Jadi agak sedikit nih. Sering saya lihat di California, di Colorado ya dulu ya, 10 tahun yang lalu saya di Colorado. Pertanian di Colorado itu jagung semua bisa berhektar-hektar. Cara menanamnya juga pakai traktor yang canggih, cara memanennya juga begitu. Kemudian juga semualah cara ngeseramnya, karena kadang-kadang karena di Colorado itu nggak ada hujan. Boleh saya katakan nggak pernah hujan di Colorado. Yang ada adalah snow, salju. Itu bermusim kan, dari mulai bulan 11 kali udah ada sedikit sampai bulan 4. Nah itulah, habis itu nggak ada lagi, nggak pernah ada hujan lagi. Jadi itulah, ada suatu
negara nggak pernah ada hujan itu, tapi tanahnya subur-subur, pegunungannya waduh bagus-bagus, seperti pegunungan yang diukir oleh seseorang. Jadi nggak bosan-bosannya kita di Colorado itu. Yang terkenal adalah Rocky Mountain. Jadi kalau saya bisa bikin dalam bahasa hiperbola itu ya adalah bahasa yang ditinggi-tinggikan. Misalnya orang itu memang tinggi, katakanlah tingginya 160 cm ya, atau 180 cm. Lalu gaya bahasa hiperbolanya, aduh tinggi banget ini, orang udah sampai ke langit. Mana ada orang tinggi ya sampai ke langit. Itulah bahasa hiperbolanya. Jadi kalau aku mau pakai bahasa yang sama untuk Rocky Mountain, itulah gunung yang sangat tinggi. Saking tingginya dia memang es ya sepanjang masa. Tetapi kalau aku mau pakai tadi gaya bahasa hiperbola itu, saking tingginya dia kelihatan dari gunung itu Rawamangun. Artinya kelihatan jauh sekali kemana-mana. Ya kurang lebih begitu. Jadi kita lanjut ya, kita punya ini. Saya mau mati